Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arbal hawra sama syamsal bayani fi suduril ulama. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beranjak kaki seseorang di hari kiamat itu sehingga nanti mereka ditanya oleh Allah mengenai 4 perkara. Wa an umrihi fima afnahu, umurnya kemana dia habiskan. Wa an jasadihi fima ablahu, tubuhnya kemana dia bawa. Wa an ilmihi fima amala bih, dan ilmunya bagaimana dia amalkan. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, harta ketika hidup di dunia ini dari mana dia peroleh dan kemana dia manfaatkan. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak dan Ibu, setelah kita dimatikan oleh Allah sejenak dalam tidur kita kembali dihidupkan oleh Allah dengan keadaan segar. Ya Pak, Bu, segar Pak ada di Bu? Atau mengantuk? Kita diberikan oleh Allah kesehatan dan kesegaran setelah kita bangun dari tidur. Itu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Setelah Allah berikan kita kesehatan itu kita gunakan untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh yang kita laksanakan di subuh ini menjadi salah satu salat subuh terbaik dalam hidup kita. Salat subuh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk kepada golongan umat beliau yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin.
yang kita hormati kepada pengurus masjid beserta jajarannya, kemudian kepada ustadz kita di masjid ini yang selalu membimbing kita, mengimami kita di setiap waktu salat kita. Kita berdoa kepada Allah, para ustadz kita ini selalu diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah umur yang panjang, sehingga selalu membimbing kita di masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagai judul tausiah subuh kita pada subuh ini ialah 4 pertanyaan Allah di hari kiamat. Apa bu? 4 pertanyaan Allah di hari kiamat. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ketahui bersama bahwa kita ini semuanya nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mengalami yang namanya kematian. Tidak ada di antara kita yang hidupnya kekal. Dan nanti setelah mengalami kematian, kita dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat. Kita dikumpulkan oleh Allah nanti di padang mahsyar. Maka nanti Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita perkara yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Apa yang terjadi? Dalam hadis Rasulullah SAW beliau menyampaikan, la tazulu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Tidaklah akan beranjak kaki seorang hamba, kata Rasulullah, di hari kiamat, hatta yus'alu an arba', sehingga mereka nanti ditanya mengenai 4 perkara. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nanti di hari kiamat itu kita akan dimintai oleh Allah pertanyaan mengenai 4 perkara. Apa yang 4 perkara itu Bapak dan Ibu? Hadis beliau menyampaikan, yang pertama, wa'an umrihi fima afnahu. Umur kita selama hidup di dunia ini, untuk apa kita habiskan? Ada di antara kita yang berumur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bahkan ada yang lebih. Selama hidup di dunia ini, kira-kira usia kita itu sudah kita habiskan untuk apa? Apakah selama itu yang kita habiskan sudah memang kita gunakan untuk taat kepada Allah? Apakah selama itu sudah banyak umur yang kita habiskan untuk beribadah kepada Allah? Apakah selama hidup yang sudah kita jalani ini sudah banyak kita gunakan bermanfaat untuk orang lain? Atau justru sebaliknya, selama hidup kita ini Bapak dan Ibu, banyak malah kita gunakan untuk hal yang lain dari taat kepada Allah. Selama hidup kita ini banyak menyakiti hati orang lain. Selama hidup ini, apakah kita hanya huru-hara saja dan maksiat kepada Allah? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini yang kita renungkan saat ini. Sebelum usia kita habis di dunia ini, sebelum limit batas umur kita berakhir di dunia ini, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup. Maka mari kita gunakan hidup ini dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang akan Allah nanti tanya kita di akhirat, umur kita fima afnahu, kemana kita habiskan ketika di dunia ini. Kemudian yang kedua, yang akan Allah tanya kepada kita nanti Bapak dan Ibu di akhirat itu, wa an jasadihi
Fima abalahu, tubuh kita ini Bapak dan Ibu, ketika hidup di dunia ini, kemana kita gunakan? Apakah ketika kita hidup ini, tubuh kita ini kita gunakan untuk sebaik-baiknya melaksanakan perintah Allah, atau justru bermaksiat kepada Allah? Dalam tubuh kita Allah berikan kesempurnaan. Kita memiliki mata, memiliki hidung, memiliki mulut, telinga, tangan, kaki, lengkap Bapak dan Ibu. Nanti semuanya itu akan ditanyai oleh Allah. Bahkan dalam Al-Quran Allah sampaikan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nanti Bapak dan Ibu, mulut kita dikunci oleh Allah, mulut kita dibungkam oleh Allah. Maka berkatalah tangan kita mengenai apa yang kita kerjakan, maka menjadi saksi nanti kaki kita mengenai apa yang kita kerjakan di dunia ini. Maka oleh sebab itu, mata yang Allah karuniakan kepada kita Bapak dan Ibu, kita gunakan melihat kepada hal-hal yang baik, bukan hal yang maksiat. Telinga yang Allah berikan kepada kita bisa mendengar, dengarkan untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan mendengarkan hal-hal yang buruk. Mulut yang Allah berikan kepada kita bisa memakan, bisa berbicara, gunakan sebaik-baiknya. Jangan memakan hal-hal yang haram, bahkan jangan memakan hal-hal yang subhat. Jangan membicarakan pembicaraan yang tidak bermanfaat, bahkan menjelekkan orang lain. Mulut ini bisa berbicara, itu anugerah dari Allah yang Allah berikan kepada kita, yang sebaik-baiknya harus kita gunakan dengan cara terbaik. Bukan justru membicarakan aib orang lain. Bukan kita gunakan untuk memaki orang lain. Bukan kita gunakan untuk menyakiti orang lain. Ingat, mulut kita ini akan ditanya oleh Allah, kemana nanti kita gunakan. Tangan ini juga pada Ibu ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat, untuk apa kita gunakan? Mengambil apa? Mengambil hak kita kah? Mengambil hak orang lain kah? Nanti ditanya oleh Allah. Kaki kita kemana kita langkahkan, ditanya oleh Allah. Maka oleh sebab itu, tubuh yang Allah titipkan dengan sempurna kepada kita, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Sehingga nanti ketika ditanya oleh Allah, ternyata tubuh kita ini kita gunakan untuk taat kepada Allah, untuk selalu berbuat baik. Kemudian selanjutnya yang akan ditanyai oleh Allah kepada kita nanti Bapak dan Ibu, wa an ilmihi madza amila fihi, ilmu yang kita peroleh selama dunia ini, apakah kita amalkan? Bagaimana kita amalkan? Baik ilmu untuk dunia maupun ukhra, terlebih-lebih ilmu agama Bapak dan Ibu. Apakah dengan ilmu agama yang sudah kita tuntut selama ini sudah kita amalkan? Bagaimana cara kita sholat, sudahkah kita amalkan? Kita tahu sholat itu wajib, apakah sudah melaksanakan sholat itu dengan sempurna? Kita tahu sholat berjamaah itu disunnahkan oleh Rasulullah, sunnah muakkad kepada kita. Apakah sholat berjamaah itu sudah kita laksanakan? Apakah ketika azan langsung tergerak hati kita untuk melaksanakan sholat? Apakah hukum Islam sudah kita ketahui, sudah kita amalkan? Zakat, infak dan sedekah telah kita tunaikan? Apakah ilmu membaca Al-Quran itu sudah kita amalkan dan sudah kita ajarkan kepada orang lain? Nanti itu semua dimintai oleh Allah, pertanyaan dan pertanggungjawaban kepada kita semua. Makanya pada Ibu, wailun lima lam ya'lam, wailun lima ya'lam wa lam ya'mal. Celakalah bagi orang yang tidak mempunyai ilmu. Tapi celaka, lebih celaka
bagi orang yang mempunyai ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Maka oleh sebab itu, sedikit banyak ilmu kita, mari kita amalkan. Bukan justru ilmu yang kita peroleh itu menjadi bahan kesombongan bagi kita untuk mengukur diri kita dengan orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian selanjutnya yang akan ditanyai oleh Allah kepada kita di hari kiamat nanti adalah wa an malihi min aina kasaba wa fima anfaqa. Harta kita di dunia ini dari mana kita peroleh dan untuk apa kita gunakan, kita manfaatkan, untuk apa kita belanjakan. Itu nanti dimintai oleh Allah pertanyaan dan pertanggungjawaban kepada kita. Apakah harta yang kita miliki itu apa dan ibu yang kita kumpulkan, yang kita bangunkan untuk rumah kita, yang investasikan, yang kita berikan kepada anak dan istri kita peroleh dengan cara yang terbaik atau cara yang haram, atau justru sikat sana sikut sini, atau memang kita peroleh dengan cara hasil keringat kita sendiri, tidak bercampur di sana antara yang haram dengan yang halal. Nanti dimintai oleh Allah pertanggungjawaban. Kita tidak dilarang oleh Allah mencari harta. Carilah harta itu sebanyak-banyaknya. Bahkan kita dianjurkan mencari harta itu sebanyak-banyaknya. Karena dengan harta itu kita akan lebih mudah beramal kepada Allah. Tapi bukan dengan cara mengumpulkan harta tersebut dengan cara apapun, menghalalkan segala cara, sebab nanti akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban. Bahkan setelah harta itu kita kumpulkan tidak cukup sampai di sini. Pertanyaan Allah, kemana nanti kita manfaatkan? Kemana nanti kita belanjakan? Dimintai oleh Allah pertanggungjawaban. Ada harta itu yang diperoleh dengan cara yang terbaik dan dibelanjakan dengan cara yang terbaik. Ada juga orang mencari harta itu dengan cara yang buruk, menggunakannya, memanfaatkannya yang cara yang baik. Ada orang mencari harta itu, mencari harta dengan cara yang buruk dan memanfaatkan dengan cara yang buruk pula. Maka dalam hidup ini yang harus kita lakukan adalah carilah harta tersebut dengan cara yang terbaik dan gunakan dengan secara yang terbaik. Maka insya Allah nanti pertanyaan Allah ini akan dapat kita pertanggungjawabkan sehingga nanti kita menjadi manusia yang beruntung di sisi Allah, bukan justru menjadi manusia yang merugi ketika hidup di dunia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang dapat kita sampaikan pada subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.